Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, akhirnya kita bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, di mana materi pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan dan siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, seperti pada teks umumnya yang memiliki struktur pembangun teks, maka pada teks laporan percobaan juga memiliki struktur pembangun teks di dalamnya. Apa saja struktur teks pembangun dalam teks laporan percobaan? Yang pertama ada judul, kemudian tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan, dan yang terakhir ada simpulan. Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan satu persatu dari unsur pembangun teks laporan percobaan. Judul. Apakah yang dimaksud dengan judul? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah kepala karangan. Nah, dalam teks laporan percobaan ini, judul berada paling atas dan berfungsi sebagai gambaran awal untuk pembaca. Oleh sebab itu, judul harus dibuat dengan baik. Tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam teks laporan percobaan adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui percobaan yang kita buat. Contohnya, pada masa pandemi seperti ini, hand sanitizer harganya sangat mahal. Nah, kemudian kita membuat percobaan dengan tujuan membuat hand sanitizer murah agar bisa kita gunakan setiap hari. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini harus ditulis lengkap ya pada teks laporan percobaan. Contohnya, alat yang digunakan adalah pisau, gunting, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan yang digunakan contohnya air, lem, sabun, dan lain sebagainya. Langkah kerja. Maksudnya adalah urutan kegiatan yang kita lakukan ketika melakukan percobaan. Nah, urutan kegiatan ini harus kita lakukan secara sistematis atau terurut. Jadi, jangan sampai langkah kerjanya tertukar karena ini akan berpengaruh pada hasil percobaan kalian. Kemudian ada hasil percobaan, di mana hasil percobaan ini adalah bagian terakhir dari proses percobaan yang kalian buat. Dan harapannya hasil percobaan yang kalian buat itu berhasil. Yang terakhir adalah simpulan, di mana simpulan ini memuat pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan yang kalian buat. Contoh kata-katanya seperti ini. Ternyata dengan bahan yang ada di sekitar kita, kita dapat membuat pupuk organik dengan lebih praktis. Nah, setelah kalian sudah mengetahui struktur dari teks laporan percobaan, sekarang saatnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan? Yang pertama, menggunakan antonim dan sinonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keempat, menggunakan kata hubung. Berikut penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Antonim dan sinonim.
Antonim adalah lawan kata dan sinonim adalah persamaan kata. Biasanya menggunakan antonim dan sinonim ini pada langkah-langkah kegiatan. Kata bilangan. Nah, biasanya kata bilangan ini menunjukkan jumlah bahan yang digunakan. Dan ini terdapat pada alat dan bahan di teks laporan percobaan. Kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini biasanya digunakan untuk memberikan suatu instruksi. Contoh kalimat perintah misalnya, campurkanlah, aduklah, tuangkanlah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kata hubung. Kata hubung ini berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Contoh kata hubung adalah dan, saat, jika, setelah itu, lalu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih belum paham, silahkan kita berdiskusi dalam grup WhatsApp kita. Untuk hari ini, Ibu cukupkan dulu video pembelajaran kali ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.